Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diplomat, saya Faik Maulana Wafi. Dengan sarung, saya siap bikin gebrakan. Budaya sarung di Indonesia yang sekarang mungkin sudah terasa asing bagi anak muda. Sarung memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sarung adalah jenis kain berbentuk tabung yang biasanya digunakan sebagai pakaian bawahan dan seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai tradisional, identitas etnis, dan kesenian masyarakat Indonesia. Pemakaian sarung dipengaruhi oleh budaya masyarakat Indonesia. Sarung memiliki daya tarik untuk dikembangkan karena potensi bangsa Indonesia sebagai produsen dan konsumen sarung. Hal ini berarti dapat ikut serta mengembangkan perekonomian bangsa. Sayangnya paradigma anak muda menganggap bahwa sarung hanya dipakai untuk ibadah saja dan terkesan kolot serta tidak modern. Padahal sarung merupakan warisan budaya leluhur yang sudah mendarah daging di masyarakat Nusantara. Berbeda dengan batik, batik merupakan seni tekstil tradisional Indonesia yang telah mencapai popularitas yang besar di kancah nasional dan internasional. Pada tahun 2009, UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda manusia. Namun, popularitas tersebut tidak sejalan dengan batik Malangan. Batik Kota Malang tergolong baru, sehingga belum memiliki pakem seperti batik Jawa Tengah. Elemen visual yang menjadi ciri khas batik Kota Malang antara lain bunga teratai, singa, tugu Malang, dan topeng Malang. Masih banyak yang belum diangkat ke dalam motif batik, sehingga perlu menggali objek agar menghasilkan motif batik yang lebih bervariatif. Batik tradisional seperti batik Malangan seringkali dianggap kaku dan konservatif oleh sebagian orang. Hal ini menjadi masalah dalam menarik konsumen yang lebih suka gaya yang lebih berani dan kontemporer, sehingga menghasilkan batik yang disukai oleh para anak muda. Sarung Men merupakan brand produk sarung batik dengan desain kontemporer yang sesuai dengan tren fashion anak muda saat ini. Sarung Men mengunggulkan produk sarung dengan nilai budaya batik Nusantara yang memiliki nilai estetika dan value terutama pada batik kontemporer Malangan, yang mana merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Kota Malang yang masih belum kuat identitasnya di kancah nasional. Secara umum, anak muda dan masyarakat pada umumnya menggunakan sarung untuk keperluan ibadah saja. Oleh karena itu, sarung Men hadir menjadi solusi bagi para pemuda yang ingin memakai sarung dalam segala kondisi tanpa harus menunggu waktu ibadah saja, sehingga sarung Men bisa menjadi teman baik dalam segala aktivitas yang dilakukan. Perusahaan sarung batik kontemporer Sarung Men menetapkan model bisnis B2C yang fokus pada penjualan langsung kepada konsumen. Kami menawarkan koleksi sarung batik yang unik, modern, dan berkualitas tinggi kepada pelanggan melalui berbagai saluran penjualan, termasuk toko fisik dan platform e-commerce kami. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman berbelanja yang memikat dan memuaskan kepada para pelanggan kami. Revenue stream kami terutama berasal dari penjualan produk sarung batik kami. Kami menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang kami tawarkan, dan pelanggan dapat memilih dari berbagai desain, warna, dan gaya sesuai dengan preferensi mereka. Kami menjalankan kampanye pemasaran aktif melalui sosial media, iklan online, dan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan visibilitas merek kami dan mendorong penjualan. Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi desain, dan layanan pelangganan yang luar biasa, kami yakin bahwa model bisnis B2C kami akan terus menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan fashion sarung batik kontemporer pelanggan kami. Sebagai pemilik perusahaan sarung batik, marketplace kami terutama mencakup penduduk Indonesia pada umumnya dan penduduk Jawa Timur pada khususnya, serta pelanggan dari Malang sendiri. Target market kami yaitu para pemuda santri ataupun non-santri, termasuk mereka yang mencari sarung batik untuk acara formal, sehari-hari, atau sebagai kenang-kenangan dari Kota Malang. Kami menargetkan segmen usia yang bervariatif, dari kaum muda hingga dewasa, dengan berbagai preferensi anak muda sekitar usia 18 tahun hingga 40 tahun. Selain itu, kami juga berupaya menarik perhatian kalangan internasional yang tertarik pada batik Indonesia yang khas. Dengan beragam produk dan pilihan desain yang kami tawarkan, kami bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fashion semua pelanggan kami. Kami tetap memperhatikan nilai keindahan dan tradisi batik Jawa Timur. Marketing plan kami berawal dari awareness, interest, consideration, conversion, dan retention.
Dalam upaya mempromosikan bisnis, kami telah merancang marketing plan yang komprehensif. Kami akan memanfaatkan media sosial, iklan online, kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan brand merek kami. Kami juga akan berpartisipasi dalam pameran fashion, acara kebesaran Islam, dan acara budaya lokal untuk memamerkan produk kami kepada khalayak yang lebih luas. Selain itu, kami akan meluncurkan situs web e-commerce yang menarik dan mudah dinavigasi untuk memfasilitasi pembelian online. Kami akan menjalankan kampanye pemasaran konten yang informatif dan mengedukasi tentang sarung batik, dan juga berencana untuk memberikan pengalaman berbelanja yang unik dan mengadakan acara-acara khusus dan seminar. Kami akan memantau kinerja kampanye kami secara teratur dan merespon umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan strategi pemasaran. Dengan fokus pada kualitas produk dan layanan pelanggan yang unggul, kami yakin bahwa marketing plan kami akan membantu kami mencapai keberhasilan dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam bisnis. Untuk menentukan harga pokok penjualan dan membuat proyeksi keuangan bisnis, BP kami mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administratif. Kami juga memperhitungkan margin laba yang diinginkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang kami targetkan. Dalam proyeksi keuangan kami memperkirakan pendapatan berdasarkan volume penjualan yang dihadapkan dengan pertimbangan kompetisi pasar dan harga jual yang ditetapkan. Kami juga membuat perencanaan kas yang memperhitungkan aliran kas untuk masuknya dan keluarnya, termasuk pembelian bahan baku, biaya operasional, dan pembayaran pinjaman dan utang. Kami menggunakan data historis dan riset pasar untuk memperkirakan pertumbuhan penjualan dan biaya dalam 3 tahun ke depan. Dengan demikian, kami tidak menghitung laba bersih yang diharapkan dan memperkirakan return on investment dari informasi yang telah kami lakukan dalam bisnis. Financial statement ini akan menjadi panduan kami dalam menentukan HPP yang kompetitif, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan menjalankan bisnis dengan efisien. Kami juga akan memantau kinerja lapangan keuangan kami secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai target keuangan kami. Dengan perencanaan keuangan yang cermat, dan kami yakin bahwa Sarumen akan tumbuh secara berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan yang stabil. Jumlah dana yang kami butuhkan untuk mengembangkan bisnis sarung batik adalah range 150 juta hingga 300 juta. Dana tersebut akan bertambah 100% terhadap bisnis Sarumen yang akan kami rintis. Sebagai ilustrasi, alokasi dan dapat diuraikan sebagaimana berikut. 30% untuk ekspansi koleksi dan desain, mencakup biaya desain pembelian bahan baku berkualitas tinggi dan upah desainer. 20% untuk pemasaran dan promosi, untuk membantu meningkatkan kesadaran merek dan penjualan. 15% untuk pengembangan saluran distribusi untuk memperluas saluran distribusi kami, 20% untuk peningkatan produksi dan kualitas untuk membantu kami memenuhi permintaan yang meningkat, 10% untuk mendukung komunitas lokal, untuk program pelatihan keterampilan bagi masyarakat dan menjalin komunitas, 5% untuk keberlangsungan, untuk efisiensi bahan baku ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang bijaksana. Dalam 3 tahun ke depan, Sarumen memiliki serangkaian pencapaian yang menjadi target utama. Pertama, kami berharap untuk meningkatkan pendapatan bisnis kami sebesar 50% dari tahun ke tahun, dengan menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan setia kami melalui inovasi desain dan layanan pelanggan yang maksimal. Kedua, kami akan memperluas kehadiran kami secara nasional dengan membuka toko fisik di beberapa kota besar di Indonesia. Ketiga, kami akan berfokus pada praktik keberlanjutan dengan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan mendukung komunitas pengrajin lokal. Terakhir, kami akan terus meningkatkan kesadaran merek kami melalui kampanye pemasaran yang kuat dari kemitraan yang strategis. Dengan pencapaian ini, kami bertujuan untuk menjadi pemain utama dalam industri ini dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam batik Jawa Timur. Tentu perusahaan Sarumen berkomitmen untuk memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Dampak sosial kami terlihat melalui upaya kami dalam memberdayakan pengrajin lokal dan komunitas setempat dengan memberikan pelatihan, keterampilan, dan peluang pekerjaan. Dalam hal dampak lingkungan, kami berusaha untuk mengadopsi praktik keberlanjutan dalam bisnis kami. Kami menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi limbah produksi sebisa mungkin. Setelah itu, kami juga akan mendukung upaya pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon atau kampanye kebersihan lingkungan, dan menggunakan teknik cetak batik eco-brick untuk memberikan kontribusi positif pada lingkungan sekitar kami. Kami percaya bahwa bisnis yang sukses tidak hanya harus menghasilkan keuntungan,
kami juga harus bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dengan demikian, kami berusaha untuk menciptakan kesinambungan antara bisnis kami dan masyarakat serta lingkungan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.